Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang cara perawatan kopi lancuran serta cara penyimpanan bahannya akan kita bahas, serta kita juga akan membahas juga cara penyimpanan bahan untuk bahan sambungan antres ketika di bulan 10 nanti, supaya tidak kesusahan antres, selalu ada solusinya ya, seperti itu. Serta penanganan hamanya akan kita bahas juga. Untuk videonya silahkan disimak sampai habis supaya tidak terjadi gagal paham, seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani, mengingat banyak yang request cara perawatan lancuran, jadi kita akan sharing ya, kita akan sepilkan cara perawatannya. Jadi untuk lancuran, banyak yang bertanya, Mas, apakah sama perlu penyimpanan bahannya, titik tumbuhnya di bulan 10? Nah, jadi untuk jawabannya sama ya, baik punggeman atau lancuran sama. Nah, sekarang kita hitung ya sobat tani, ini sudah berapa ruas. 1 ya, 1 2 3 4 5 ruas. Nah, 5 ruas ini ya, 5 ruas ini adalah penyimpanan titik tumbuhnya dari bulan 1. Ini keluarnya dari bulan 1 ini ya, titiknya. Nah, di sini jangan salah paham, yang namanya titik adalah barusan titiknya saja ya. Nah, seperti ini titiknya nih ya. Jadi bulan 1 itu barusan muncul titiknya. Jadi pada bulan 5 sekarang sudah 5 ruas. Ya. 5 ruas nih. Jadi sama juga lancuran juga, ini berpotensi kalah B1-nya, menang B2. Seperti itu sobat tani. Ini akan ikut panen di tahun 2026-nya, cuman belum lebat. Seperti itu. Sama halnya sambungan pun atau penyimpanan bahan pun yang menyimpan di titik tumbuh bulan 1 akan terjadi kalah B1, menang di B2. Kategori terbaik untuk menang B2-nya ya, tidak akan terjadi bahan janda, seperti itu. Jika di bulan 2 itu penyimpanan bahannya masih sedikit rawan bahan janda ya, apalagi bulan 3 ya. Makanya sering terjadi, Mas, kenapa B2 punya saya kok kondisinya terjadi penyelang. Nah, itu ya. Jadi ketika melakukan penyambungan bulan 3 atau penyimpanan bulan 3 atau bulan 2 akhir, itu masih rawan penyelang B2-nya. Seperti itu. Makanya kategori terbaik kalah B1 menang di B2 harus sobat tani pahamin, yaitu penyambungan di bulan 1 ya sobat tani, atau penyimpanan bahannya di bulan 1. Sama terhadap lancuran pun ini ya, kondisinya masih polos, belum ada sedikit pecah pori pun. Ini kalau saya ya, berhubung belum ada sambungan, jadi yang 5 ruas ini atau yang 4 ruas saya simpan dulu, dijadikan bahan lumayan ya buat tambahan tahun depan ya, tambahan hasil. Jadi setelah nanti di 6 ruas pembungaan mau saya lakukan pemunggeman atasnya, ini saya punggem karena saya akan lepas ketika sambungan ini sudah besar, tidak akan lanjut ke B2 untuk lancurannya, karena ini lokal bukan sambungan ya, bukan sambungan, ini lokal. Dan penyambungan baru ini perlu sobat tani ketahui juga, ini akan saya setting, saya nolkan kembali di bulan 10 nanti. Ini klon besemah. Saya lagi mengejar pembibitan yang lebih banyak, mengingat request banyak ya antres klon besemah ini. Saya lagi mengadakan pengembangan
Jadi nanti di bulan 10 akan saya sunat ya, kita nolkan kembali. Nah ini sama nih, baru nih ya. Tadi saya melakukan penyambungannya, akan terjadi pengenolan bahan di bulan 10. Nah ini juga sama, ini titik tumbuhnya di bulan 1, akan terjadi 4 ruas rantingnya, atau 5 sama, ini belum tumbuh ranting ya, 1 2 3 4 5, 5 ruas. Jadi ini yang saya sambung tadi yang 3 ruas. Kenapa saya tidak memilih yang ini Sobat Tani ya, karena ini bisa menghasilkan. Jadi kita pun harus punya perhitungan matang. Jadi untuk tahun 2026 yang lancuran ini akan menghasilkan, yang 5 ruas ini akan berproduksi, tidak akan jadi penyelang, akan kalah B1 menang di B2. Nah makanya saya tadi ketika melakukan penyambungannya di kedua tunas ini masih 3 ruas tunasnya, saya memilih yang 3 ruas seperti itu Sobat Tani. Jadi perawatan lancuran itu seperti itu, sama aja penyimpanan bahannya. Nah jika ada yang ngomong atau berasumsi bahwa lancuran itu tidak perlu disetting-setting, itu kalau menurut saya kurang pas ya. Tetap saja perlu disetting cara penyimpanan bahan pun, karena akan terjadi penyelang ya, seperti itu ya Sobat Tani. Nah ini ya Sobat Tani, ini sambungan clone daun lebar grade A. Kita hitung luasannya 1 2 3 4 5 6 7 ruas. Inilah penyambungan di bulan 12 ya, akan ikut buah 7 ruas. Nah, untuk yang lancuran sama juga, yang 7 ruas sama aja ya. Apalagi yang 7 ruas, yang 5 ruas pun seperti ini nih. Ini akan ikut berproduksi di tahun 2026. Ini tunas titik tumbuhnya di bulan 1 semua ini. 1 2 3 4 5 ruas. Kita cek ini yang agak gede ini berapa ruas ya. 1 2 3 4 5, 6 ruas. Ini 6 ruas yang agak gede ini, berarti keluar di titik tumbuh bulan 12. Kita cek. Nah ini udah pecah pori dia tuh, udah pecah pori yang titik tumbuh di bulan 12. 6 ruas untuk lancuran. Jadi sama ya, sama halnya dengan yang penyambungan di bulan 12 pun pecah pori. Nih kita cek ya, tuh kan, nih pecah pori. Nah ini penyimpanan di bulan 12, sama juga pecah pori. Nah ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7, mau ke 8 ruas. Sama ini bulan 12 awal. Jadi bulan 12 awal dan bulan 12 akhir terpaut lumayan cukup jauh waktunya. Jadi ya, kalau yang di bulan 12 awal itu 7 ruasnya mungkin 8 ruas. Kalau yang di bulan 12 akhir 7 ruas pas ya, belum ada tanda-tanda mau ke 8 ruas. Nah seperti ini. Jadi bulan 12 awal dan bulan 12 akhir berbeda lumayan ya. Seperti itu Sobat Tani. Dan jika ada yang bertanya, Mas kenapa saya melakukan penyimpanan bahan di bulan 10 sudah pecah pori seperti ini? Gak apa-apa, itu wajar ya, akan terjadi generatif awal. Nih. Apalagi di tempat Sobat Tani itu daerahnya suhunya panas, maka berbeda sedikit 1 bulan dari yang di suhu dingin ya. Gak apa-apa. Jadi bukan penyelang lagi. Yang posisi sekarang bahannya seperti ini, jangan galau.
ini posisinya akan terjadi panen awal ya. Dan yang masih polos ini akan terjadi pecah pori sekitar 1 bulan lagi. Makanya akan terjadi 2 kali pemetikan ya sobat tani. Ini masih ada juga yang seperti ini. Jadi kopi itu kalau kita melakukan penyimpanan bahannya tepat, maka hanya akan terjadi 2 kali pemetikan saja ya sobat tani. Jarang yang 4 kali. Kecuali yang melakukan penyimpanan bahan terlalu dini seperti yang di daerah panas, ketika sudah selesai panen ya sobat tani. Ketika sudah selesai melakukan pemangkasan, maka jangan dulu melakukan penyimpanan bahan B0. Ketika muncul bahan B0 harus diwiwil dibersihkan sampai bulan 10 nanti. Bulan 10 pun masih 0, ketika bulan 11 barulah 1 ruas. Jadi artinya titik tumbuhnya di bulan 10. Seperti itu pemahamannya ya sobat tani. Silahkan monggo diuji-uji cobakan, silahkan supaya untuk buah kopi kita itu kedepannya lebih baik lagi buahnya, lebih normal lagi, tentunya lebih jos gandos ya sobat tani. Oke sobat tani, kita membahas topik kita yang terakhir, yaitu kembali saya akan membagikan tutorial cara penyimpanan bahan ya, bahan antres. Monggo dari sekarang, karena lumayan banyak juga yang bertanya nih, titik tumbuhnya baru sebesar ini nih ya, nih. Monggo simpan per pohon 1 atau 2 ya, supaya tidak mengganggu bahan BO. Yang lainnya diwiwil. Seperti itu sobat tani. Dan karena untuk di bulan 10 biasanya kendala kita itu mau melakukan penyambungan sangat sulit ya. Itulah dari sekarang ya harus melakukan penyimpanan bahannya. Selain solusi sambungan baru ini, sambungan baru ini solusi juga. Solusi antres susah atau bibit kita susah untuk melakukan penyambungan, ya solusinya. Tahu sambungan yang baru 2 ruas ini, 2 ruas ini pun nih solusi. Alhamdulillah sudah banyak yang tumbuh. Klon besemah kemarin penyambungan di bulan 3 akhir nih ya. Penyambungan di bulan 3 akhir klon besemah. Udah tumbuh 2 ruas mau ke 3 ruas. Ini akan saya nolkan sobat tani ya. Jadi ada 5 as nih, 1 2 3 4 5. Kan saya nolkan kembali, dan biasanya langsung keluar aja biasanya ya sobat tani. Itulah keuntungannya mengenolkan bahan di bulan 10. Nanti akan muncul bahan di bulan 11 itu 1 ruas pas ya sobat tani. Selain ranting ini keuntungannya kita jadikan bahan bibit antres, kita tidak susah lagi. Nah, manfaatnya juga nanti biasanya akan keluar tumbuh raja dari sela-sela ranting yang kita potong atau kita sunat. Ya, solusinya selain melakukan penyimpanan bahan, solusi juga melakukan penyambungan baru. Seperti itu ya sobat tani, monggo diuji-uji cobakan. Kita lihat video tutorial langsung dipraktekkan ya di kebun sobat tani masing-masing tentunya. Dan kemarin ada juga yang berkomentar, "Mas, saya rajin nyimak tapi belum mempunyai kebunnya. Saya doakan supaya cepat memiliki tanah dan bisa menanam kopi." Dipraktekkan langsung seperti itu ya sobat tani. Karena selalu rajin nyimak katanya, tapi belum ada kebunnya. Yang sudah ada kebunnya monggo silahkan diuji cobakan ya, jangan pakai lama. Baik wiwilan, pemupukan, penanganan hama ya, langsung uji cobakan. Nah, seperti hama pun kita rajin kontrol bahan kita apakah baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja segera atasi ya.
supaya sambungan kita, bahan yang kita simpan aman kita panenkan pada tahun 2026 nanti. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, selain melakukan penyimpanan bahan, wiwilan, dan pemupukan, kembali saya ingatkan kembali untuk menjaga amannya bahan kita ini kita panenkan, baik yang sambungan baru ini yang belum terkena. Jadi upayakan pencegahan ya Sobat Tani, upayakan pencegahan dini. Kalau masih kosong seperti ini, belum ada buahnya, boleh langsung diberikan puredannya ya. Jadi supaya tetap mulus nih bahan. Ini sambungan di bulan 1 nih, supaya tetap mulus nih bahan. Jadi monggo kita jaga juga, dan tentunya harapannya mulus bisa dipanen rayakan di tahun 2026. Seperti itu Sobat Tani. Sering saya ingatkan kepada Sobat Tani kita semuanya, karena saya menginginkan untuk Sobat Tani kita semuanya di seluruh Nusantara tanah air ini tentunya maju bersama, bangkit bersama dalam hal bertani kopinya. Seperti itu Sobat Tani. Dan tetap semangat tentunya, silahkan monggo. Apalagi yang masih muda-muda tuh, ayo semangat bangkit menuju perubahan yang lebih baik tentunya. Baik Sobat Tani, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, dan mudah-mudahan selalu ada konten tutorial yang positif yang bisa diambil tentunya. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.